Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga Tangerang Selatan dikejutkan penemuan bayi masih hidup dalam kantong belanja tersangkut di pagar rumah. Diduga korsleting listrik, gudang penyimpanan ban bekas terbakar. Sopir mengantuk, truk tangki bermuatan semen tabrak pembatas jalan. Seorang anggota DPRD Kabupaten Pandeglang menganiaya mantan kekasihnya. Peristiwa ini pun berbuntut panjang. Rifki Rafsanjani, anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera ini pun harus menanggung ulahnya. Rifki Rafsanjani akhirnya diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Pemberhentian Rifki berdasarkan keputusan Gubernur Banten nomor 608 tahun 2025 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Pandeglang. Pemberhentian wakil rakyat ini diumumkan dalam rapat paripurna pengambilan sumpah atau janji peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Partai Keadilan Sejahtera di kantor DPRD Kabupaten Pandeglang. Rifki melanggar kode etik berat setelah terbukti melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya. Selain itu, Rifki Rafsanjani juga terlibat pinjaman daring dengan menggunakan nama mantan pacarnya. Ini berawal dari persoalan saudara RR ya, berkaitan dengan penganiayaan terhadap perempuan dan juga diduga penggunaan ya pinjaman online menggunakan identitas pacarnya. Ini persoalan ini muncul kemudian jadi viral baik di IG, TikTok maupun sosmed lainnya, juga di media massa. Sehingga ada laporan dari masyarakat atas laporan tadi, maka kita proses di internal partai melalui Majelis Penegak Disiplin Partai. Majelis Penegak Disiplin Partai atau MPDP itu kemudian bersidang dan memutuskan saudara Rifki dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang kuat bersalah. Kemudian kita membuat laporan ke DPW dan DPP sehingga hasil akhirnya DPP mengeluarkan surat ya pemecatan terhadap saudara RR. Selain diberhentikan dari anggota DPRD, Rifki juga diberhentikan dari keanggotaan partai. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kendaraan truk tangki yang membawa muatan semen mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak pembatas jalan di Jalan Raya Nasional Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Citerep, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Polisi sempat kesulitan mengevakuasi truk. Truk baru dievakuasi setelah muatan semen dipindahkan ke truk tangki lainnya. Sang sopir mengaku kecelakaan terjadi akibat dirinya mengendarai truk tangki dalam kondisi mengantuk. Kejadian? Jam 2:30 Pak. Oh, kenapa ada? Ngantuk Pak. Ngantuk? Iya. Tapi nggak ada korban juga nggak ada? Nggak ada, alhamdulillah. Itu dari arah kemana, Bang? Arah ke Cikande Pak saya. Oh, mau ngirim ini, Semen Pak. semen Iya. ke Cikande ya? Iya. Di waktu pagi itu? Sepi Pak, soalnya malam itu. Jadi Dari saya arah juga nggak ngerasa gitu, ngantuk aja udah. Tahu-tahu udah kena trotoar aja udah. Rusak pada bagian apa, Bang? Apanya Pak? Rusak di bagian mobil apanya yang rusak? Itu Ban depan ya? di aspaloknya itu Pak, kena patah. Berdasarkan penyelidikan di lokasi kecelakaan dan keterangan saksi, kecelakaan truk tangki yang melaju dari arah Serang menuju Cikande tersebut terjadi murni karena kesalahan sopir mengantuk. Hingga dini hari
Itu kendaraan tangki menabrak pembatas jalan. Disinyalir supir mengantuk. Langkah-langkah kami sebagai petugas yaitu di Polsek Ciruas, satu mengatur kendaraan. Kita bagi anggota untuk melakukan pengaturan lalin supaya tidak ada kemacetan. Setelah itu mengevakuasi kendaraan. Setelah mengevakuasi kendaraan, kita mencoba kerja bakti bersama masyarakat untuk membetulkan pembatas jalan. Truk tangki mengalami kerusakan pada bagian depan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kini kasusnya ditangani unit Lantas Polsek Ciruas. Ariel Maranus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Inilah sebagian rumah warga dari 20 rumah di Desa Garut, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang yang tercatat tidak layak huni. Bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu yang rapuh dilapisi bilik bambu. Bahkan beberapa di antaranya kerap bocor bila datang hujan. Guna membantu warga yang tidak mampu, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memberikan bantuan uang sebesar 25 juta kepada 20 warga tidak mampu. Bantuan yang disumbangkan sudah berbentuk bahan material bangunan. Warga yang mendapatkan bantuan pun sangat senang karena sudah bertahun-tahun hidup di rumah yang kondisinya jauh dari kata layak. Alhamdulillah atas Bapak Parura, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Nas. Tapi sebelumnya bagaimana kondisi rumahnya sebelumnya? Ya Nggak layak. Udah berapa lama kalau sebelumnya itu meninggali rumah yang tidak layak? Hampir 30 lah, 30 tahun. 30 tahun. Terus perasaannya seperti apa dengan dapat bantuan dari Alhamdulillah pemerintah? senang banget Pak. Alhamdulillah senang. Masih aja sih, masih banyak. Mungkin yang tercover baru 20. Tapi mungkin mudah-mudahan yang lainnya bisa menyusul. Alhamdulillah kami harapkan. Rata-rata penerima ini bantuan rumah tangga itu pekerjaan seperti apa Pak? Pekerjaan Kebanyakan serabutan, Pak. Berdasarkan data Dinas Perkim Kabupaten Serang, masih terdapat ratusan rumah tidak layak huni di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang. Nantinya secara bertahap akan mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Di program Banas ini kita arahkan ke Desa Garut sebanyak 20 rumah yang rumahnya tidak layak huni, dan nanti mudah-mudahan setelah dibangun ini rumah ini akan menjadi layak huni. Untuk berdasarkan data Perkim, rumah layak huni itu di Kopo itu kurang lebih sekitar 800-an. Ya, 800-an. Tapi karena ini program pemerintah yang tidak bisa menyuruh, mungkin kebetulan gitu untuk program rumah layak huni itu kita arahkan ke Garut dulu, karena Garut juga banyak yang rumahnya tidak layak huni. Setelah mendapatkan bantuan, puluhan warga penerima bantuan bedah rumah di Kecamatan Kopo sudah tidak khawatir bila datang hujan. Ariel Maranus dan Nama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.